Saya ingin bertanya secara sungguh-sungguh. Kalau Kang Deddy tahu mengenai Gubernur Kaltim yang menganggarkan 20 miliar untuk pembiayaan renovasi rumah dinas, bagaimana dan apa respon KDM? Kalau saya menduga KDM pasti geram, karena KDM secara prinsipil sendiri itu mengefisiensi anggaran. Apatah lagi anggaran yang dilakukan atau digunakan atau diperuntukkan untuk dirinya, tugas dirinya. Mobil saja tidak diambil, Pak. Itu mobil mungkin harganya se-M 2M yang dianggarkan oleh pusat kepada KDM, Gubernur Jawa Barat. Atau paling tidak ratusan juta, tapi itu tidak diambil. Begitupun baju tidak diambil. Itu Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Nah, makanya saya bertanya, ketika ada pemberitaan Gubernur Kaltim 25 miliar yang katanya dianggarkan pada renovasi rumah, itu 25 miliar loh, Pak. Kemarin kan mobil 8,5 miliar sempat disemprot Pak Prabowo Subianto yang menyindir secara terang-terangan bahwa saya saja sebagai presiden tidak sampai 1 miliar. Ada mungkin 1 miliar, tapi itu untuk anti peluru karena beliau seorang presiden. Coba beberapa hal yang perlu untuk dilihat di sini teman-teman ya, silahkan. Sekian Pak. Sebenarnya rumah dinasnya kita benahin ya. Mulai banyak sekali yang tidak ada, yang mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahin, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisinya, sofa-sofanya udah tidak layak, kita baikin kembali. Kami sebenarnya tidak pernah meminta rumah dinas, tapi memang udah disiapkan. Rumah dinasnya sudah ada, itu 25 miliar, saya nggak lihat juga ya, karena di situ ada tim TAPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan itu yang menganggarkan. Itu rumah dinasnya bukan hanya gubernur, tapi juga wakil gubernur. Kalau rumah dinasnya gubernur itu berbarengan dengan pertama adalah pendopo untuk menerima seluruh kegiatan-kegiatan mulai dari pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, kabupaten kota sampai masyarakat dan yang kedua, anggarannya sebenarnya tidak segitu juga Pak, karena itu kan dibagi dengan wakil gubernur untuk pendopo-pendopo dan sebagainya. Kebetulan rumah dinas gubernur selama ini lebih daripada 10 tahun nggak pernah dipergunakan. Sekarang kami pergunakan untuk menghemat waktu dan segala lagi. Jadi intinya kalau 25 miliar itu tidak hanya untuk rumah gubernur saja, tapi juga wakil gubernur dan pendopo-pendopo yang ada di situ, karena ada guest house-nya. Sekian Pak. Sebenarnya rumah dinasnya kita benahin ya. Mulai banyak sekali yang tidak ada, yang mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahin, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisinya, sofa-sofanya udah tidak layak, kita baikin kembali. Gubernur paling banyak klarifikasi jatuh kepada Gubernur Kaltim, Rudy Masud. Gubernur Kaltim klarifikasi soal anggaran renovasi rumah dinas 25 miliar. 25 miliar bos buat renovasi, benerin genteng, ganti cat atau apa? Bikin rumah aja itu 2 miliar cukup guys. Lanjut, Gubernur Kaltim klarifikasi mobil dinas 8,5 M. Gubernur Kaltim klarifikasi program gratis Pol. Gubernur Kaltim klarifikasi sebutan gubernur konten Deddy Mulyadi. Aduh, ini takutnya jadi kebiasaan guys. Kalau dia buat kesalahan cukup klarifikasi, masalah selesai. Ayo jangan dibiasakan. Renovasi Sultan, anggaran 25 miliar rupiah untuk rumah dinas Gubernur Kaltim jadi sorotan tajam publik. Gubernur Kaltim akhirnya buka suara. Beliau berdalih banyak fasilitas yang sudah rusak parah dan tak layak lagi digunakan. Faktanya, DPRD Kaltim justru mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan anggaran yang nilainya sangat fantastis ini. Saat rakyat masih berjuang dengan infrastruktur jalan dan fasilitas umum, uang puluhan miliar justru tersedot untuk kenyamanan rumah dinas. Apakah alasan kerusakan sudah cukup masuk akal untuk menghabiskan puluhan miliar rupiah pajak rakyat dalam satu proyek hunian pejabat? Menurut kalian, pantaskah anggaran 25 miliar rupiah digunakan untuk renovasi rumah dinas di saat efisiensi seperti sekarang? Sebelum heboh soal anggaran renovasi rumah dinas, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud juga sempat menjadi sorotan karena pengadaan mobil dinas mewah yang mencapai 8,5 miliar rupiah. Rudy mengaku mobil yang dimaksud merupakan kendaraan yang akan digunakan di Jakarta untuk melayani kepala daerah dan tamu pemerintahan. Selain itu menurutnya mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah itu juga untuk menjaga marwah Kalimantan Timur yang kini merupakan lokasi ibu kota Nusantara.
Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Terkait pemberitaan yang 8,5 M itu Pak Gub yang di LPS itu Sesuai dengan Permendagri nomor 7 tahun 2006 bahwa pengendaraan mobil untuk kepala daerah jenis sedan adalah 3000 cc. Untuk jenis Jeep adalah 4200 cc. Mobil yang kamu adakan hanya yang 3000 cc. Persoalan harga ada rupa, ada harga. Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud yang menyebut menjaga marwah ternyata tidak sejalan dengan pendapat warga Kalimantan Timur. Pasalnya, saudara, di lapangan, pada kenyataannya warga mengalami bergulat dengan infrastruktur yang buruk, seperti yang dialami warga saat melintas di Jalan Poros Mahulukobar. Penganggaran rumah dinas dan mobil dengan angka fantastis dianggap sebagai prioritas yang tidak bijak di tengah urgensi untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Kaltim yang rusak parah. Arwahnya yang bayar pajak, masa kayak ngene Pak, seadanya, nggak masuk akal Pak, warga Kaltim. Sana rumah sakit HIS, sana pusat pemerintahan Kutai Barat. Masa jalan seadanya Pak. Aksi protes juga dilakukan seorang ketua RT di kawasan Perumnas Balikpapan Utara dengan bermodalkan pengeras suara. Warga tersebut menyampaikan keluhannya soal kondisi jalan AWS Syarani yang menghubungkan Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Barat yang rusak parah. Kondisi jalan berlubang dalam dan penuh genangan air hingga membahayakan pengendara, terutama pengendara kendaraan roda 2. Rusaknya jalan karena gorong-gorong air ambruk hingga air meluap ke jalan. Warga mengaku sudah menyampaikan keluhan pada pemerintah, namun belum ada tanggapan. Ini sudah selama ini sudah bertahun-tahun ini Mas, jalanan rusak ini. Ya, juga saya sudah sebagai ketua RT sudah 3 tahun lebih tidak pernah ada perbaikan jalan ini. Dan jalan ini kan jalan provinsi Mas, sudah gonta-ganti gubernur, gonta-ganti ketua DPR provinsi, ya tidak ada perhatian. Ya responnya tidak ada. Nah kasihan juga masyarakat. Tolonglah perhatikan, ya, tolong perhatikan kebutuhan masyarakat ini karena ini sangat parah. Presiden Prabowo Subianto bahkan sempat menyentil anggaran mobil dinas kepala daerah senilai 8,5 miliar rupiah. Presiden menilai pola belanja daerah saat ini masih belum efisien, termasuk dalam penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat. Sebagai perbandingan, Prabowo mengungkap mobil dinas Maung yang dipakainya memiliki harga yang jauh lebih rendah. Apa kabupatennya? Pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8 M. ya, provinsi ya, ada tuh provinsi. Gubernur provinsi. Kaltim. Gubernur. Saya presiden di Republik Indonesia, saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Iya kan? Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden ya. Ada apa namanya? Anti peluru, mungkin harganya 1 M. Tapi tidak 8 M. Coba kita selidiki semua. Efisiensi yang habis itu. Dan saudara, usai menuai kritik soal pengadaan kendaraan dinas yang mencapai 8,5 miliar rupiah, Gubernur Kalimantan Timur meminta maaf. Pemerintah Provinsi Kaltim berjanji mengembalikan kendaraan mewah tersebut ke penyedia barang yang ditunjuk langsung untuk pembelian. Terkait penggunaan anggaran untuk renovasi rumah dinas dan pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur, pengamat kebijakan Universitas Mula Warman Saiful Bahtiar menyebut di tengah efisiensi anggaran, penyusunan anggaran harus dilakukan secara seimbang. Karena jika tidak, maka pemerintah dinilai tidak mementingkan kepentingan publik.
Konsep penyusunan anggaran itu ada dua hal yang harus sama-sama itu seimbang untuk dipenuhi. Fasilitas pejabat publik dan fasilitas publik. Mestinya walaupun itu misalnya diadakan atau direnovasi tapi tidak sebesar itulah. Nah, ini mengindikasikan bahwa cara berpikir para pejabat kita itu masih cara berpikir yang tidak memperhatikan keperluan-keperluan publik yang saat ini itu mestinya itu diperhatikan. Ditambah lagi kita mestinya sudah dari tahun 2025 tidak melakukan efisiensi anggaran. Saudara, di tengah tuntutan efisiensi, masyarakat sangat berharap pengelolaan anggaran yang lebih bijak oleh pemerintah daerah. Kini, masyarakat menanti penjelasan yang transparan dan akuntabel agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan bersama. Karena pada akhirnya, kepercayaan publik menjadi taruhan utama dan hanya dapat dijaga melalui keterbukaan serta kebijakan yang berpihak pada kebutuhan rakyat. Di saat rakyat Kalimantan Timur berjuang melewati jalan rusak dan berlobang, gubernurnya menghitung miliaran untuk kenyamanan. Ini keadilan yang kalian janjikan. Kemarin sewa mobil 8,5 miliar. Sekarang menganggarkan 25 miliar untuk renovasi rumah dinas. Jumlah ini bisa mengubah hidup ribuan rakyat Kalimantan Timur, tapi justru digunakan untuk renovasi rumah dinas yang sejatinya hanya dinikmati oleh satu keluarga. Ini bukan sekedar angka, ini simbol betapa jauhnya pemimpin dari realitas rakyatnya. Ini juga cerminan betapa tumpulnya kepekaan sosial penguasa. Uang sebesar itu bisa memperbaiki sekolah rusak, mengganti peralatan rumah sakit yang tidak layak, nambal jalan-jalan yang bolong di Kutai Barat, di Mahakam Ulu, membantu petani atau menolong rakyat kecil yang terjepit. Tapi yang dipilih justru mempercantik tempat tinggal pejabat. Ini bukan hanya salah, ini bentuk ketidakpekaan yang menyakitkan. Ini luka bagi keadilan sosial. Ini bukan soal layak atau tidak, tapi soal prioritas. Ketika pemimpin lebih peduli pada kenyamanan pribadi daripada penderitaan rakyat, maka ada yang salah dalam cara berpikirnya. Kalau Gubernur Kaltim begini terus, maka kepercayaan publik akan terus runtuh. Jika anggaran sebesar ini masih salah arah, maka wajar jika rakyat marah. Karena ini bukan hanya soal uang, ini soal rasa keadilan yang diinjak. Gubernur Kalimantan minta renovasi rumah dinas 25 miliar. Baru juga kemarin minta mobil dinas 8 miliar. Alasannya biar nggak bolak-balik ke rumah pribadi. Lucu ya? Yang capek bolak-balik itu pejabat, yang disuruh maklum itu rakyat. Katanya demi efisiensi. Tapi angka 25M itu efisiensi atau kemewahan? Sementara di luar sana banyak yang masih berjuang buat punya rumah yang layak. Jalan rusak dibiarin, fasilitas umum seadanya. Rakyat disuruh ngerti keadaan, tapi pejabatnya nggak mau ngerti rakyat. Jadi yang harus beradaptasi itu rakyat, atau sebenarnya yang harus sadar diri itu pejabat? Pak Masud, setiap Bapak muncul di media, sekali Bapak ngomong pasti masalah. Saking banyak masalah, ketika ditanya wartawan tentang permasalahan, sampai Bapak ini bingung. Ini masalah apa? Mobil dinas apa rumah dinas? Iya. Baru kelar masalah pengadaan mobil dinas, sekarang renovasi rumah dinas. Setiap masalah Bapak ini ada aja jawabannya. Pertama, masalah mobil dinas. Bapak ini ngejawab, masa iya gubernur pakai mobil alkadarnya? Jangan bos, ini jaga marwah Kaltim. Iya. Baru-baru ini masalah renovasi rumah dinas dengan anggaran 25M. Katanya rumah dinas ini udah nggak layak lagi dan harus dibenahi. Bapak ini bilang kayak sopanya, baik toilet, lampu, sampai ke televisi ini harus dibenahi. Udah nggak layak katanya. Pak, kalau Bapak bilang masalah kelayakan Pak, jalan di Kaltim itu Pak masih banyak yang nggak layak Pak. Terus masalah fasilitas di Kaltim juga masih banyak yang nggak layak Pak. Benar Cuk? Benar. Ditambah lagi Pak, kesejahteraan masyarakat Kaltim masih banyak yang nggak layak Pak. Benar Cup? Benar. Kenapa aku nanya sama Ucup? Karena Ucup orang Kaltim. Iya. Jadi sebagai pemimpin Pak, sebagai kepala daerah, cobalah Pak sensitif dikit Pak dengan masyarakat. Cobalah Pak ubah gaya komunikasi. Janganlah Pak banyak-banyak alasan. Janganlah ini itu Pak. Bapak bilang mikirin marwah, masalah kelayakan. Loh, masyarakat sendiri aja susah Pak. Pikirlah, coba Pak, pikir. Kayak gubernur lu bener aja. Ya kayak itulah Pak, manusia Pak, bisa kritik orang
ternyata kita juga sendiri belum selesai Pak dengan kehidupan. Saya kemarin ketemu sama Gubernur Kalimantan Timur. Ini makan pemikiran, kan kita boleh dong punya pemikiran. Saya bilang, Gubernur Kaltim, penduduknya berapa? 4 juta. Berarti kalau 4 juta, saya rata-rata satu rumahnya 4, saya bilang. Berarti rumahnya kan cuma 1 juta. Iya. Loh, kalau penduduk Kaltim 1 juta, rumahnya cuma 1 juta, kan sebenarnya bagi Kaltim ngasih 5 juta per rumah bisa. Karena 1 juta kali 5 juta, 5 triliun Pak. Artinya masyarakat Kaltim untuk sejahtera itu sangat bisa. Beda dengan Jabar. Untuk Papua lebih bisa lagi. Untuk daerah yang memiliki pendapatan daerahnya tinggi dan hasil alamnya besar, sebenarnya sangat ini mungkin terjadi. Nah, apa sih yang terjadi hari ini adalah pola pengelolaan keuangan yang tersentral. Nah, problemnya di mana? Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Beda kalau Jabar 50 juta. Nah, untuk itu apa sih yang mesti kita lakukan hari ini? Mari kita bersama-sama melakukan telaah terhadap ini semua untuk kepentingan bangsa. Agar apa? Agar ke depan bangsa kita terus mengalami peningkatan sumber daya manusia. Artinya bahwa sumber daya pendidikannya meningkat, sumber daya ekonominya meningkat, kesejahteraan meningkat. Maka saya selalu berfokus pada keadilan fiskal. Keadilan fiskal saya selalu berfokus pada ketika jadi pemimpin, itu saya selalu punya angan-angan dan punya harapan. Bagaimana punya angan harapan itu adalah pembangunan harus diselesaikan dalam waktu cepat. Setelah itu berarah pada investasi. Nggak bisa pembangunan gini-gini terus. Yang tahun ini menjadi proyek tahun ini, yang tahun ini menjadi proyek tahun ini, yang tahun ini menjadi proyek tahun ini. 5 tahun proyek birokrasi itu juga, negara nggak akan maju sampai kapanpun. Tetapi yang harus dilakukan adalah apa yang kita selesaikan dalam waktu 1 tahun, apa yang waktu 2 tahun, apa yang waktu 3 tahun, apa yang waktu 4 tahun, apa yang waktu 5 tahun. Ini semuanya tidak boleh berulang. Pekerjaan kemarin harus tidak boleh dikerjakan hari ini lagi. Kenapa? Pembangunnya ke depan. Tujuannya untuk apa? Agar fiskal ini, fiskal yang tahun kemarin itu tidak digunakan untuk tahun ini. Dan negara sudah mulai berpikir untuk membangun kemandirian. Saya itu sudah punya rumusan, mudah-mudahan ini bisa dilakukan di Jawa Barat adalah misalnya begini, desa itu berapa sih penduduknya di desa itu? Di desa itu ada potensi apa? Anggaran pembangunan desa itu harus segera dibikin skala prioritas, ditambah plus kabupaten, ditambah subsidi dari pemerintah provinsi, ditambah pusat fokusnya di desa. Kalau di desa itu ada 7 RW, dibagi saja sebenarnya. RW ini bagian desa, RW ini bagian kabupaten, RW ini bagian provinsi, RW ini bagian pusat. Jadi membangun desa paripurna itu bisa selesai dalam waktu 2 tahun. Tahun ketiganya itu anggaran sudah mulai diarahkan bukan untuk itu lagi, untuk kesejahteraan publiknya, jaminan kesehatannya, jaminan pendidikannya, jaminan hari tuanya. Tahun berikutnya harus lagi mengarah pada investasi, di mana uang itu tidak digunakan lagi untuk pembangunan infrastruktur lagi karena udah selesai, digunakan untuk investasi. Investasinya dikelola oleh perbankan daerah, di mana uangnya berputar, dipinjamkan pada lingkungan daerahnya dan untungnya diperoleh lagi. Ini kan model koperasi zaman dulu sebenarnya, cuman dikelola secara modern. Nah, kemudian uang itu berputar, maka dalam jangka panjang daerah tersebut akan memiliki kecukupan fiskal. Kemudian pembangunannya selesai. Terjadi pada negara mana? Pada Tiongkok. Tiongkok itu pembangunannya dilakukan secara terstruktur, terencana, dilakukan oleh negara dengan waktu cepat, kemudian negara memiliki kecukupan fiskal, kemudian Tiongkok berkembang investasinya. Setelah berkembang investasinya, kebutuhan pembangunan di daerahnya dianggap sudah cukup, kemudian mereka punya fiskal yang cukup, mereka harus bergeser ke tempat lain untuk menggeser sumber daya manusianya, sumber daya ekonominya diputarkan di negara lain, rakyatnya ikut kerja. Tetapi setelah proyeknya berjalan, mereka balik lagi dapat duit lagi 2-3 keuntungan. Dia pakai bahan baku dia punya dia pakai sumber daya punya dia, dan punya fiskal punya dia. Rakyatnya kerja, barangnya dijual, setelah itu dia dapat keuntungan lagi, balik lagi ke negaranya. Kita mulai berpikir desa-desa dan kabupaten ke situ. Dan ini harus kembali bahan diskusi. Kenapa? Karena kita punya tugas. Kita ini hari ini adalah pahlawan untuk anak cucu kita ke depan. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah anak cucu kita ke depan akan menganggap kita pahlawan atau pengkhianat? 45 dianggap pahlawan, mungkin 66 masih dianggap pahlawan, 71 mungkin dianggap pahlawan, per
Pertanyaannya lah, kalau mimpi tentang keadilan tidak segera terwujud di tengah-tengah masyarakat, maka dimungkinkan 30 tahun ke depan Agustusan nggak bikin lagi doa buat kita. Kenapa? Mereka tidak punya catatan reputasi kita dalam membangun keadilan di negeri ini. Nah, inilah kerangka pikir dan kerangka pijak yang harus dibangun oleh kita secara bersama-sama, tanpa kita membicarakan berasal dari partai mana. Karena kita sama-sama berkomitmen membangun negara ini dengan baik, membangun keadilan sosial secara paripurna. Dan keadilan sosial hanya bisa diwujudkan dengan pendekatan fiskal. Hal-hal yang teman-teman bisa saksikan, warga geramnya kayak apa kepada Bapak Gubernur Rudi Mas'ud. Bukan cuman warga, bukan cuma teman-teman, saya pun agak bingung ya. Itu anggaran gila loh. Dalam catatan Bank Dunia saja, orang disebut dengan keuangan yang mapan, termasuk dalam kategori orang kaya, ketika seseorang memiliki jumlah kekayaan 16 M atau 1 juta dolar, 17 M lah kalau dirupiahkan ya. Sekarang kan dolarnya 17.000 ya. Jadi sekitar 17 miliar. Dan itu total kekayaan seseorang. Nah ini 25 miliar untuk renovasi. Ingat, itu renovasi, bukan rumahnya, bukan tanahnya, tapi hanya untuk renovasi. Maka sekarang publik bertanya, ketika memang betul 25 miliar untuk anggaran renovasi saja, maka kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan pegawai-pegawai yang hanya mendapatkan UMR yang jumlahnya di negara kita relatif rendah. Bukan cuma di situ. Bukan cuma di situ. Prinsip efisiensi Pak Prabowo yang potong sana, potong sini dengan mengatasnamakan efisiensi, ini tentu sangat bertentangan karena angka 25 miliar itu bukan angka yang sedikit. Gila Pak, itu 25 miliar Pak. Gila. Oke, barangkali itu ya. Teman-teman bisa untuk berikan komentar, pendapat, pandangan. Kita bisa berdiskusi dengan cara yang baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Salam cinta damai sedulur kesadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.